Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita merenungkan bacaan untuk Natal malam ini. Aduh, betapa gelapnya jalan hidup yang kutempuh ini. Itulah salah satu ungkapan yang pernah keluar dari mulut seorang suami yang bertahun-tahun lamanya tanpa diketahui oleh istri dan anak-anaknya memelihara hubungan gelap dengan wanita lain. Ungkapan yang sama juga keluar dari mulut orang yang sudah terbiasa menggelapkan uang. Meski tidak sedikit praktek hidup kegelapan yang terjadi. Ungkapan seperti Bapak, Ibu, dan saudaraku mendengar sendiri, istri gelap, suami gelap, pacar gelap, mata gelap, dan seterusnya. Sering kita dengar, atau malah mungkin kita sendiri melaksanakannya. Pertanyaannya, mengapa disebut gelap? Karena benda atau harta, orang atau peristiwa diperoleh dan juga dijalankan dengan sembunyi-sembunyi. Dan apa atau bagaimana perasaan yang hidup dalam kegelapan seperti itu? Dalam arti tertentu, barangkali orang itu akan mengatakan bahwa ia merasa bahagia karena kenikmatan yang diperoleh dari istri gelap, suami gelap, uang gelap, mobil gelap, bisnis gelap. Tetapi itu kebahagiaan yang semu. Sementara saudaraku, berjalan dalam kegelapan memang membahayakan. Untuk itu kita sebagai umat beriman dalam kehidupan harian tentu membutuhkan penerang. Bacaan hari ini yang kita dengarkan bersama mengungkapkan sisi gelap dan terang itu yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Pengalaman hidup dalam kegelapan dialami bangsa Israel dalam pembuangan sebagai tawanan perang. Hal ini terjadi karena mereka tidak setia kepada Allah Yahweh. Maka selama masa pembuangan mereka bagaikan berdiam di negeri kekelaman. Hidup mereka tertekan dan tertindas. Gambaran dari Nabi Yesaya ini tentang kegelapan ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kiranya juga terjadi pada Anda dan saya manusia zaman ini yang begitu gampang dalam kehidupan harian mengingkari perjanjian yang telah kita ikrarkan di hadapan umum, entah itu janji baptis, janji perkawinan, janji imamat, kaul kekal, dan seterusnya. Begitu gampang seorang suami istri mengkhianati ikatan suci perkawinan dengan hubungan gelap. Begitu enaknya seorang koruptor memakai uang orang lain untuk kepentingan
sendiri dan juga kelompoknya. Itulah yang terjadi. Begitu gampang dan juga seenaknya kita melakukan tindakan yang tidak terpuji, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Akibatnya hidupnya tidak tenang, gelisah, tertindas, teraniaya oleh perasaan seperti itu yang dikorbankan lebih menderita lagi. Saudaraku, dalam suasana kegelapan, Nabi Yesaya mewartakan kepada mereka, Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya. Tuhan menjanjikan keselamatan tentang kelahiran seorang putra. Kendati mereka tidak setia, namun Allah Yahweh tetap setia. Ia menjadi Immanuel. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hal ini menjadi kabar sukacita yang besar, bagaikan terang dalam kegelapan. Maka gambaran tentang kegelapan akan datang Immanuel sebagai terang terwujud dalam kelahiran bayi Yesus, yang menggambarkan kelahirannya di tengah situasi juga kegelapan dan kekelaman dosa manusia, di mana banyak orang lebih suka mengandalkan dirinya dan juga kekuatannya. Yesus lahir sebagai manusia yang miskin dan hina, lahir di kandang domba yang bau dan juga kotor, bukan hanya lahir dan hidup miskin, melainkan harus mengalami nasib yang tidak enak. Yesus itu ditolak sudah sejak mau lahir. Buktinya tidak ada tempat penginapan mereka di rumah penginapan. Praktis dalam seluruh hidupnya hingga kematiannya, Yesus mengalami jalan yang tidak enak, tidak dimengerti oleh orang-orang sejamannya, bahkan ditolak oleh bangsanya sendiri. Kelahiran Yesus menunjukkan cara hidup yang berbeda dengan cara hidup manusia dewasa ini, yang mengutamakan kepentingan diri sendiri biarpun orang lain dikorbankan. Saat dan cara kelahiran Yesus yang digambarkan dalam bacaan Injil hari ini menunjukkan bagaimana Yesus ingin membangun komunitas persekutuan manusia yang percaya kepada Allah dan bukan atas kefasikan, kejahatan, dan keinginan-keinginan duniawi. Itulah yang ditegaskan dalam bacaan kedua surat Paulus kepada Titus sebagai saat pewahyuan rahmat Allah yang menyelamatkan. Kini rahmat Allah yang menyelamatkan semua orang telah nampak. Memang membuka hati untuk keluar dari kegelapan atau melihat terang dalam kegelapan membutuhkan yang namanya kemauan dan keberanian dengan segala risikonya. Apabila telah terbuai oleh cara hidup kegelapan,
barangkali tidaklah gampang untuk meninggalkannya. Dalam hal ini, saudaraku, mari kita belajar dari para gembala yang miskin dan sederhana itu, mau dan berani. Itulah sikap para gembala. Biarpun pada awalnya ada ketakutan melihat terang, melihat cakrawala yang penuh dengan sinar cahaya kemuliaan Tuhan, namun mereka berangkat bergegas mencari untuk berjumpa dengan sang bayi, sang juru selamat, sang terang itu, sebagaimana diwartakan oleh para malaikat. Saudaraku, Bapak Ibu, Anda dan saya, jangan takut meninggalkan atau keluar dari kegelapan hidup. Itulah pesan bagi kita semua yang merayakan kelahiran Yesus pada malam Natal ini. Peristiwa Natal adalah terang yang mengusir kegelapan malam. Begitu kita menghias rumah dan gereja dengan pohon, kandang yang dipenuhi dengan lampu-lampu, kita membutuhkan yakni terang. Terang itu datang melalui kelahiran Yesus Kristus. Dari kita yang beriman kepada Yesus ini hanya diminta kemauan dan keberanian untuk memberi tempat bagi terang ilahi itu di dalam hidup kita masing-masing, apalagi ketika kita menjalani hidup dalam kegelapan. Apa artinya berani melihat dan memberi tempat pada terang itu? Karena rahmat Allah yang kita terima pada malam Natal ini mengajak kita semua untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Akhirnya, terang yang kita dapatkan pada Natal tidak hanya membantu kita meninggalkan kejahatan, lebih dari itu, kegelapan hidup kita berubah menjadi terang yang benderang. Tuhan datang pada malam sunyi hingga malam menjadi terang. Kita pun datang pada malam suci hingga hidup kita jadi baru. Itulah perayaan Natal yang menjadi perayaan keselamatan, sehingga kita bisa mengucap selamat Natal karena kegelapan telah berubah menjadi terang. Semoga Tuhan memberkati.